menjual gas bersubsidi di atas HET yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi segel tempat hiburan malam Helen's Playmart. Warga Sungai Penuh ditangkap polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 13 Februari 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Cici Yulizawati, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali berita Jambi hari ini, Saudara, dalam upaya membenahi distribusi gas LPG 3 kg agar tepat sasaran dan harganya sesuai HET, Hiswana Migas Jambi meminta pedagang eceran tidak menjual gas bersubsidi di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Setelah pemerintah pusat kembali membuka penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer yang sebelumnya dilarang sejak awal Februari, Himpunan Wiraswasta Nasional Hiswana Migas Jambi siap untuk mendukung upaya pemerintah dalam membenahi distribusi gas LPG 3 kg agar tepat sasaran dan harganya terjaga di angka harga eceran tertinggi. Ketua Hiswana Migas Jambi yang sekaligus Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fatah dengan tegas meminta pedagang eceran gas LPG 3 kg di daerah untuk tidak menjual gas bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Berdasarkan harga acuan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jambi, harga eceran tertinggi gas 3 kg adalah Rp18.000. Penjualan gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi yang terjadi di tingkat pengecer di daerah menjadi sumber kelangkaan maupun permasalahan penyaluran gas tabung melon ini di Provinsi Jambi. Hiswana Migas siap untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, Pertamina, hingga aparat penegak hukum untuk mengawal distribusi gas LPG 3 kg agar tepat sasaran dan dijual sesuai harga eceran tertinggi. Berdasarkan data Hiswana Migas Jambi, persediaan gas LPG 3 kg untuk wilayah Provinsi Jambi dalam kondisi aman. Bahkan persediaan tersebut dijamin siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat bulan Ramadan. HET kita itu kan ada di angka 18.000, seperti temuan di Batanghari. Di Batanghari itu HET-nya 18.000. Tapi karena pangkalan di Bungku kurang, jadi banyak pengecer yang menjual LPG ini ke Bungku dengan harga 23 dan 25.000. Itu yang terjadi hari ini. Maka banyak orang pangkalan dari kecamatan-kecamatan lain menyerahkan LPG-nya kepada pengecer untuk dijual ke desa pelosok dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu yang terjadi. Sebenarnya berdasarkan aturan itu sudah tidak boleh. Saat ini jumlah pangkalan resmi penyalur LPG 3 kg di Provinsi Jambi terdata sebanyak 3.247 pangkalan. Sementara untuk realisasi penyaluran per Januari 2025 mencapai angka 5.067 metrik ton. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, tempat hiburan malam Helen's Playmart disegel oleh pemerintah Kota Jambi. Penyegelan ini disebabkan tempat usaha tersebut belum memiliki izin operasional. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Jambi menyegel tempat hiburan malam Helen's Playmart di Kecamatan Pasar Kota Jambi pada Rabu sore kemarin. Penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi ini dikarenakan tempat tersebut belum memiliki izin operasional. Sekretaris Satpol PP Kota Jambi, Fengki, mengatakan dari hasil pemeriksaan oleh tim gabungan, ternyata izin operasional usaha ini belum lengkap. Berdasarkan hasil temuan ini, pemerintah kota langsung menyegel tempat usaha beserta ratusan miras yang terpajang di lokasi tersebut. Adapun izin yang belum dimiliki oleh usaha diantaranya surat keterangan layak bar dan surat keterangan layak klub, yang seharusnya diajukan melalui sistem OSS. Namun permohonan tersebut belum masuk ke Disperindak. Kami tadi sudah rembuk tim, di mana tim itu ada dari POPP, ada dari Perindak, ada dari PTSP, dengan ada dari PU.
Jadi kesimpulan kami setelah kami mengecek perizinan yang ditampilkan kepada kami menyimpulkan semua perizinannya ini belum sampai ujung. Memang sudah ada beberapa tahapan yang sudah keluar izinnya. Jadi sistem izin sekarang ini melalui online. Ya, memang ada barcode, online pasti ada barcode. Nah, jadi belum sampai ujung. Jadi kami menyimpulkan, tim juga sudah sepakat bahwa ini untuk sementara tempat ini kita tutup dulu, kita segel dulu. Ya. Terkait minol, kita tidak bisa menyita karena kita tidak tahu ini distributornya dari mana. Yang pertama, yang kedua, ini informasi dari Perindak, itu boleh dikomunikasikan Perindak. Yang jelas distributor ini punya izin. Ya, dia tidak mungkin mendistribusikan minuman kalau tidak ada izin. Jadi kalau kita sita, kita salah. Nah, gitu ya. Itu informasi dari Perindak. Nah, nanti silakan konfirm dengan Perindak. Jadi sementara kita tanya, pemilik tadi penanggung jawab juga dia tidak tahu distributor, tapi yang jelas ini dari distributor. Nah, jadi sementara semua minol biarlah di sini. Yang jelas ruangan ini kita segel. Setelah dilakukan penyegelan, pemerintah kota meminta pemilik usaha untuk tidak merusak maupun membuka tempat usaha tersebut hingga proses perizinan diselesaikan. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. Akibat nekat menanam batang ganja di kebunnya, seorang pria di Desa Sungai Jernih, Kota Sungai Penuh ditangkap polisi. Seorang warga Desa Sungai Jernih, Kota Sungai Penuh, Jambi diamankan petugas kepolisian. Pelaku yang diketahui bernama Dedi Irawanto ini diamankan setelah kedapatan memiliki 17 batang ganja di kebunnya. Kasubit Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Kompol M. Amin Nasution mengatakan, dari hasil laporan masyarakat, Polres Kerinci telah mengamankan satu orang berinisial DI. Awalnya ditemukan satu buah plastik berisi ganja di rumahnya. Saat akan ditangkap, pelaku sempat berupaya melarikan diri namun berhasil diamankan petugas. Pelaku kemudian mengakui kepemilikan ganja tersebut. Berdasarkan hasil pengembangan, pelaku juga mengaku telah menanam ganja di kebunnya. Polisi pun menemukan ganja yang ditanam di tanah perbukitan. Polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa satu plastik bening berisi ganja dan 2 sobekan plastik hitam berisi ganja yang ditotal sebanyak 9,83 gram. 17 batang tanaman ganja, 1 pek kertas papir, 1 buah sarung tangan, 1 buah gunting, 1 unit HP, dan 1 buah tas ransel hijau. Benar, itu anggota Satgas Narkoba Polres Kerinci telah mengamankan satu orang yang berinisial DI. Ya. Saat itu diamankan satu plastik yang diduga berisikan narkotika jenis ganja. Dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan ditemukan juga ada 17 batang tanaman ganja yang memang sengaja dikelola oleh DI. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 1 atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang narkotika. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi siap menghadapi sidang lanjutan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Bungo. Sidang akan digelar Mahkamah Konstitusi pada Jumat 14 Februari 2025. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Kepala Daerah Kabupaten Bungo pada Jumat 14 Februari 2025 besok. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli, baik dari pemohon, termohon, maupun pihak terkait. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Suparmin mengatakan KPU siap menghadapi sidang tersebut. Bahkan pihaknya sudah menyerahkan bukti tambahan kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi dengan KPU Bungo maupun tim penasehat hukum untuk persiapan sidang. Pada sidang nanti, KPU akan menghadirkan saksi maupun ahli untuk mempertahankan hasil pilkada dengan alat bukti yang dimiliki. Sebagaimana arahan dari KPU RI, KPU Provinsi khususnya Divisi Hukum dan Pengawasan agar melakukan pendampingan, melakukan supervisi maupun advokasi terhadap berjalannya proses sengketa hasil ini. Karena memang jalurnya itu kita teman-teman kabupaten ini nggak bisa langsung ke RI, kami yang menjembataninya, termasuk dalam proses-proses lainnya itu kami menjembataninya, termasuk melihat bagaimana kesiapan alat buktinya, pengecekan lain-lainnya, termasuk kemarin kita ketika melakukan inzage, kita juga sama-sama bersama-sama KPU Bungo melihat mengintip alat bukti tambahan pemohon. Sebelumnya,
Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Kabupaten Bungo berlanjut ke tahap pembuktian. Ini disampaikan oleh Hakim MK Saldi Isra didampingi majelis hakim lainnya di ruang sidang pleno pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Cegah PMK, peternak tidak mendatangkan hewan dari luar daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pendamping Desa Kabupaten Sarolangun mengingatkan seluruh kepala desa di Kabupaten Sarolangun untuk mematuhi arahan dari pemerintah pusat. Ini terkait penggunaan dan alokasi dana desa tahun 2025, terutama dalam peningkatan ketahanan pangan. Alokasi dana desa dari pemerintah pusat tahun 2025 untuk 149 desa di 11 kecamatan untuk Kabupaten Sarolangun mencapai 127 miliar rupiah. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes, telah mengatur panduan serta menu yang menjadi prioritas penggunaan desa, seperti agenda ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrim. Tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Sarolangun, Saiful Hutami mengatakan, seluruh kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran sudah diingatkan untuk memahami serta mendalami aturan terkait penggunaan dana desa tahun 2025. Salah satunya difokuskan untuk ketahanan pangan tematik, yang diwujudkan melalui pengembangan desa tematik. Konsep ini mengacu pada potensi dan karakteristik unik di setiap desa. Minimal 20% dari dana desa harus dialokasikan untuk program tersebut. Secara keputusan nasional kemarin belum ada perubahan PMK tentang alokasi dana desa. Sementara ini masih tetap pada alokasi yang sudah dianggarkan. Nggak ada pengurangan untuk dana desanya. Salah satunya dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 ini, yang pertama adalah ketahanan pangan, itu yang jadi prioritas yang unggulan yang di kementerian, yaitu swasembada targetnya swasembada pangan di tingkat desa, gitu kan. Yang kedua adalah stunting, yang kedua kemiskinan ekstrim. Selain itu, dana desa dialokasikan untuk mendukung pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai, hingga program sektor prioritas lainnya di setiap desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dana desa di Kabupaten Batanghari tahun 2025 ini sudah dalam proses pencairan tahap pertama. Guna mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, dana desa juga akan digunakan untuk ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah melakukan pengajuan untuk proses pencairan tahap pertama dana desa di tahun 2025. Meski terdapat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, namun hal itu tidak mempengaruhi alokasi dari dana desa untuk 110 desa di Batanghari, dengan total sebesar 96,8 miliar rupiah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Batanghari Taufik mengatakan, peruntukan dana desa akan dilakukan terhadap pembangunan infrastruktur desa, kesehatan, penanganan stunting, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat di masing-masing desa. Selain itu, sebesar 20% dana desa yang akan diterima diwajibkan mendukung program pemerintah pusat terkait peningkatan ketahanan pangan. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang menjadi prioritas terkait penggunaan dana desa sesuai dengan keputusan Kemendes, diantaranya terkait Astacita, program dari Bapak Presiden, itu desa wajib untuk menganggarkan 20% digunakan untuk ketahanan pangan. Taufik juga mengatakan setiap desa di Batanghari dapat memaksimalkan program pembangunan yang bersumber dari dana desa. Ini dilakukan agar percepatan pembangunan di tingkat bawah dapat memenuhi semua program Astacita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Meski hingga saat ini Provinsi Jambi masih nihil kasus penyakit mulut dan kuku, namun para peternak tetap waspada dengan tidak mendatangkan ternak dari luar daerah.
Penyakit mulut dan kuku PMK sudah menyebar di beberapa wilayah Indonesia. Meski demikian, Provinsi Jambi masih menjadi daerah yang nihil kasus PMK. Kondisi ini harus tetap dijaga agar tidak ada penyakit mulut dan kuku yang tersebar di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pemberian vaksin PMK oleh dinas terkait hingga usaha para peternak yang tetap menjaga kesehatan ternaknya. Salah seorang peternak sapi, Satiman, mengatakan PMK tidak hanya menyerang hewan ternak sapi dan kerbau, tetapi juga kambing. Oleh karena itu, ia selalu menjaga kebersihan kandang dan tidak mendatangkan ternak dari luar daerah agar tidak terjadi penularan PMK. Jika memang harus mendatangkan ternak dari luar daerah, maka ternak tersebut disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). PMK itu bukan cuma nyerang di sapi, tapi dari kerbau, sapi, kambing juga gitu. Makanya harus juga kita di ternak kambing ini juga harus dibersihkan, harus diantisipasi untuk pencegah PMK. Saat sekarang pun saya juga belum datangkan kambing dari luar daerah. Masih apa adanya yang saya jual di kandang saya. Meski sudah terdapat beberapa wilayah di luar Provinsi Jambi yang terindikasi PMK, namun kondisi ini tidak mempengaruhi jumlah penjualan ternak milik Satiman. Dengan usaha pencegahan yang maksimal dari pemerintah dan peternak, diharapkan penyakit mulut dan kuku tidak menyerang hewan berkuku genap atau belah di Provinsi Jambi. Titi Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, mendukung program swasembada pangan di Kota Sungai Penuh, sebanyak 605 hektar lahan rawa bisa digarap untuk lahan persawahan. Lokasi lahan rawa terletak di 4 kecamatan di Kota Sungai Penuh. Dalam upaya mendukung program swasembada pangan di Kota Sungai Penuh, sebanyak 605 hektar lahan rawa dapat dimanfaatkan menjadi lahan pertanian oleh warga di Kota Sungai Penuh. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DTPHP Kota Sungai Penuh, Armen, mengatakan pihaknya akan mendorong pelaksanaan optimalisasi lahan rawa sehingga dapat menjadi lahan yang produktif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan produksi gabah dan beras. Selain itu, sebanyak 605 hektar lahan rawa tersebut tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh, yaitu di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Pondok Tinggi, serta Kecamatan Kumun Debai. Optimalisasi lahan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2024 jumlah 605 hektar. Tapi target dari itu alhamdulillah sampai dengan sekarang 100% sudah dilaksanakan oleh kelompok dan petani. Saat ini untuk mencetak sawah baru di Kota Sungai Penuh sulit dilakukan karena wilayah Kota Sungai Penuh memiliki topografi perbukitan. Untuk itu diperlukan pengelolaan lahan rawa untuk meningkatkan produksi gabah dan beras. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Di musim penghujan, petani sayur keluhkan banyaknya hama menyerang tanaman terung. Serangan hama itu langsung masuk ke batang tanaman sehingga tanaman sulit berkembang dan mati. Hama serangga menyerang tanaman terong ungu milik petani sayuran di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Serangga ini berbentuk serupa kumbang yang memakan daun atau buah terong muda yang baru muncul. Akibat serangan ini, daun berlubang dan muncul bercak-bercak kuning, sedangkan buah terong sulit tumbuh besar dan muncul lubang-lubang kecil. Salah seorang petani, Ahmad, mengatakan hama serangga ini diduga muncul akibat musim penghujan. Hampir seluruh batang tanaman terong tersebut rusak. Ahmad menanam terong ini di lahan 20 x 20 persegi, berdekatan dengan tanaman padi. Menanam secara tumpang sari di areal persawahan tada hujan sudah jadi tradisi warga sekitar dalam memanfaatkan lahan kosong. Ahmad sengaja membiarkan tanaman terong ungu miliknya diserang kumbang. Selain karena hasil panennya sudah mulai berkurang, juga menghemat biaya penggunaan pestisida di musim penghujan. Tidak hanya itu, batang tanaman terong juga kerap kering dan berlubang lantaran adanya ulat yang masuk. Biasanya kalau terong itu ya amanya yang angel di atas ya ulat itu, Mas. Beda sama cabai ya? Iya. Kalau ulat itu kan yang diserang tuh batangnya, jadi di dalam batang ini kan disemprot pun nggak bisa kan. Ini harusnya dipotong yang sudah mati-mati ini. Di tengah ancaman serangan kumbang daun, saat ini persoalan lain yang dihadapi petani adalah murahnya harga jual terong ungu.
Sekarang di tingkat petani harga jual hanya Rp2.000 per kilogram, padahal biasanya bisa di atas Rp5.000 per kilogram. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih periode 2025-2030 akan mengembangkan ekonomi hijau berbasis keunggulan daerah sesuai visi dan misi. Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih periode 2025-2030, M. Syukur dan Abdul Hafid, akan mengembangkan ekonomi hijau dan inklusif berbasis keunggulan daerah sesuai visi dan misinya. Kepala daerah terpilih ini melihat berbagai potensi ekonomi hijau di Kabupaten Merangin yang dapat mensejahterakan masyarakat. Wakil Bupati Merangin terpilih Abdul Hafid menyampaikan Kabupaten Merangin memiliki potensi pertanian berkelanjutan, yakni persawahan, pertanian kopi, dan kayu manis yang perlu dikembangkan. Terkait persawahan, pihaknya hendak mendorong produktivitas di beberapa kecamatan yang menjadi lumbung padi. Tidak hanya itu, Kabupaten Merangin juga memiliki ekowisata yang apabila dikelola lebih baik dapat memajukan perekonomian daerah ini. Karena itu ini yang perlu dikembangkan. Dan insya Allah ini nanti jadi termasuk sudah dalam visi misi untuk pengembangan. Dan kita juga punya Geopark Merangin yang sekarang menjadi Geopark Provinsi Jambi yang sudah disahkan oleh UNESCO. Nah, ini akan kita kembangkan. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Merangin telah mengesahkan M. Syukur dan Abdul Hafid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode 2025-2030. M. Syukur dan Hafid akan dilantik bersama dengan kepala daerah lainnya pada tanggal 20 Februari 2025. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. 18 sekolah menjadi sasaran MBG perdana di Kabupaten Muaro Jambi. Saudara, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Muaro Jambi akan dimulai pada 17 Februari mendatang. Untuk percontohan, ada 18 sekolah yang akan menerapkan MBG di Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak 18 sekolah di Kabupaten Muaro Jambi akan menerapkan makan bergizi gratis program Presiden Prabowo Subianto. 18 sekolah dari seluruh tingkatan tersebut dimulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan madrasah sanawiyah, kemudian sekolah menengah atas dan sederajat. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan 18 sekolah yang menerima MBG merupakan rekomendasi dari Badan Gizi Nasional dan menjadi percontohan untuk penerapan MBG di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara untuk pelaksanaan MBG direncanakan akan digelar pada 17 Februari mendatang. Belasan sekolah yang direkomendasikan tersebut seluruhnya berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk dapur umumnya di mana, Pak? Lokasinya? Ada di Desa Rengas Bandung. Sudah siapkan di situ. Jadi sekolah-sekolah yang didata untuk mendapatkan program ini itu maksimal jarak dari dapur umum itu 6 km. Jadi masih terjangkau untuk dilaksanakan kegiatan ini. Sedangkan untuk jumlah siswa-siswi dari 18 sekolah tersebut yakni 3.334 orang. Pada pelaksanaannya nanti, Sekda menegaskan akan dipantau langsung oleh Pemkab dan dari perwakilan Badan Gizi Nasional. Pemantauan dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan tepat sasaran dan seluruh siswa dapat menerima makanan dari program makan bergizi gratis. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi terus melakukan upaya pencegahan kebakaran. Salah satunya melalui sosialisasi serta edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran ke masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi terus berupaya melakukan berbagai upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran.
Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan, pencegahan dini dapat dilakukan oleh masyarakat. Salah satu permasalahan kebakaran yang terjadi di Kota Jambi karena adanya pola hidup masyarakat yang kurang perhatian atas adanya sumber kebakaran, serta kurangnya edukasi terhadap penanggulangan awal terjadinya kebakaran, sehingga terkadang baru diketahui ketika kebakaran sudah membesar. Rata-rata kebakaran yang terjadi ini itu karena human error. Ya, nah human error ini adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mesti kita perbaiki, ya agar masyarakat juga peduli. Nah kita dari pemerintah menginginkan supaya ini jangan terjadi terkait dengan musibah ini, karena kalau sudah terjadi ini kerugiannya jauh lebih besar daripada kita melakukan pencegahan itu yang jauh lebih baik. Mungkin seperti itu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi sudah memiliki berbagai titik pelayanan, yakni 5 titik pos pemadam, serta 1 markas komando yang tersebar sehingga memudahkan petugas sampai tepat pada waktunya. Doni Sumatriadi berharap kepada masyarakat Kota Jambi agar dapat mengurangi kesalahan yang dapat menyebabkan kebakaran, seperti tidak meninggalkan rumah dalam keadaan kompor menyala atau peralatan elektronik yang masih menyala. Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki hari keempat Lomba Dai Cilik di TVRI Jambi, peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi masih antusias mengikuti jalannya perlombaan. Kegiatan ini disambut positif oleh pihak sekolah dan orang tua. Memasuki hari keempat Lomba Dai Cilik di TVRI Jambi, peserta dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Jambi masih antusias mengikuti jalannya perlombaan. Kegiatan ini disambut positif dari berbagai pihak sekolah, madrasah maupun orang tua. Kegiatan ini sangat bagus, dapat mengembangkan bakat anak yang kita tidak tahu bakat anak yang sebelum ini, kita jadi tahu karena keinginannya ikut lomba ini. Harapannya semoga kegiatan ini dapat berlanjut di tahun ke depan dan selanjutnya agar kita dapat mengembangkan lagi potensi anak yang lebih tinggi lagi. Kami selaku orang tua dari peserta Dai Cilik TVRI Jambi sangat apresiasi dengan kegiatan yang diadakan di TVRI Jambi karena dapat mengasah potensi yang ada pada anak khususnya yang ada di Provinsi Jambi dan juga bisa mendatangkan atau menghasilkan bibit-bibit dai dan daiyah yang terbaik dan handal yang ada di Provinsi Jambi. Kami dari pihak orang tua sangat berterima kasih sekali kepada pihak TVRI Jambi karena programnya ini anak kami bisa mengeluarkan bakatnya, bisa tampil, dan kami sebagai orang tua dan keluarga di rumah dan juga pihak sekolah sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada TVRI Jambi. TVRI Jambi maju terus ya. Kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggara TVRI Jambi. Karena kami salah satu utusan dari Kabupaten Bungo membawa siswa-siswi FI kami sangat berbangga hati, sangat senang sekali karena anak-anak kami sudah diterima juga untuk berkompetisi pada Dai Cilik di Provinsi Jambi di TVRI Jambi. Tentunya ke depannya kami sangat berharap sekali mudah-mudahan event ini syiar bagi kita semua sehingga anak-anak kita, generasi-generasi kita akan lebih cinta Qur'ani, akan lebih cinta untuk dakwah. Menurut pendapat saya sebagai orang tua yang anaknya ikut peserta Dai Cilik, TVRI ini sangat membantu buat anak-anak yang mempunyai bakat, yang punya hafiz bisa jadi hafiz Quran, Dai Cilik. Kalau untuk kedepannya semoga TVRI makin maju, ditingkatkan lagi. Kalau bisa saran dari saya, antara umur 7 tahun dan 12 tahun itu dibedakan untuk lombanya begitu. Terima kasih. Kita ke informasi lainnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya menjadi tempat untuk mencerdaskan bangsa, namun tenaga pendidik di sekolah juga memiliki peran untuk mengedukasi siswa agar menjaga kesehatan reproduksi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk mencetak pelajar yang berkarakter dan kompeten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning,
P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang melibatkan berbagai aspek, seperti potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial. Seperti yang dilakukan oleh Sekolah Islam Al-Falah yang menggelar P5 dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya dengan topik Jagalah Kesehatan Reproduksimu. Guru Bimbingan Konseling atau BK SMA Islam Al-Falah, Siti, mengatakan, kegiatan P5 ini ditujukan untuk siswa SMA kelas 9. Kegiatan ini dilakukan agar dapat meningkatkan pemahaman diri terkait pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Itu memang permasalahan remaja saat ini itu yang paling urgent adalah mengenai kesehatan reproduksi remaja. Nah, kemudian kenapa kami sinergi dengan tim PPA, karena menurut kami adalah mereka yang memang mempunyai wewenang, salah satu lembaga yang mempunyai wewenang yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, terutama untuk remaja pada siswa-siswa kami, seperti itu. Pada kegiatan ini, SMA Islam Al-Falah juga bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi. Hal ini juga sejalan dengan inovasi yang dimiliki oleh UPTD PMPPA, yakni Pelayanan Informasi Konsultasi Mobil Perlindungan atau Pitamolin. Kepala Dinas PMPPA Noverentiwi Dewanti mengatakan, inovasi Pitamolin bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan perlindungan kepada siswa. Ini sangat selaras dengan program dari dinas kami, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Jambi, di mana kami mempunyai inovasi yang namanya Pitamolin. Inovasi ini adalah pemberian informasi dan konsultasi melalui mobil perlindungan. Ini bertujuan untuk menjemput bola permasalahan-permasalahan yang ada pada anak-anak sekota Jambi, di mana kita akan mendeteksi secara dini hal-hal yang mungkin dianggap selama ini menjadi hal permasalahan biasa. Dengan adanya inovasi ini, anak-anak yang tidak tahu mesti kemana harus mengadu terhadap permasalahan pribadinya, mereka dengan senang hati bisa curhat dan menemukan penyelesaian masalahnya secara segera. Selain memberikan edukasi terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, UPTD PMPPA juga menyediakan mobil yang menjadi fasilitas siswa-siswi berkonsultasi permasalahan mereka secara tertutup. Vivin Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya semarak puncak perayaan Cap Gomeh Street Festival 2025 di Kota Jambi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, perayaan Cap Gomeh 2025 di Kota Jambi berlangsung meriah. Ribuan masyarakat memadati jalanan untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya yang menjadi bagian dari tradisi Tahun Baru Imlek. Cap Gomeh yang menjadi penutup rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung semarak di Kota Jambi pada Rabu 12 Februari 2025 malam. Ribuan masyarakat antusias menyaksikan beragam pertunjukan seni dan budaya yang telah dipersiapkan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Marianianti mengatakan, Festival Cap Gomeh kini sudah masuk dalam kalender acara tahunan Kota Jambi. Penyelenggaraan festival ini dilakukan melalui kolaborasi dengan masyarakat, termasuk komunitas Tionghoa. Sementara itu, anggota Yayasan Tionghoa, Hendro, menyambut baik kesediaan pemerintah Kota Jambi dalam menyelenggarakan Festival Cap Gomeh ini. Tahun ini adalah kolaborasi antara pemerintah dan Yayasan Tionghoa, masyarakat Yayasan Tionghoa di Kota Jambi. Kita berharap tahun ini, tahun Imlek, Cap Gomeh ini memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi kita semua. Oke. Tahun depan, insya Allah kita akan membuat lebih spektakuler dan lebih meriah. Kami dari Yayasan YKS menaungi 11 yayasan orang Tionghoa di Jambi.
dengan gembira kami menyambut kesediaan dari pemerintah kota untuk menyelenggarakan Cap Gome ini. Harapan kami untuk Cap Gome di tahun akan datang lebih meriah lagi yang kita harapkan. Harapan kami itu adalah semua komunitas di sini, semua unsur, semua suku di sini kita akan bersatu padu supaya nanti ke depan lebih kompak kita. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi serta anggota Yayasan Tionghoa berharap agar perayaan Cap Gome di tahun mendatang dapat semakin meriah, serta terus menjadi bagian dari kekayaan budaya yang dilestarikan. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian khususnya UMKM. Karena panitia penyelenggara juga turut menyediakan stand untuk para pelaku UMKM berjualan. Viola, Adli, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Perayaan Cap Gome di Kota Jambi dimeriahkan dengan ritual tatung dan atraksi barongsai. Tak hanya sebagai budaya, kedua tradisi ini juga memiliki makna spiritual bagi masyarakat Tionghoa. Ritual tatung dan atraksi barongsai selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Cap Gome. Tradisi ini tak hanya dianggap sebagai hiburan, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang kuat bagi masyarakat Tionghoa. Tatung merupakan ritual yang melibatkan seseorang yang telah dirasuki oleh dewa atau roh leluhur. Selama ritual, seorang tatung dapat melakukan atraksi yang di luar nalar manusia biasa, seperti berjalan di atas api atau menembuskan benda tajam tanpa merasa sakit. Ritual ini diyakini sebagai bentuk penolak bala dan penghapus energi negatif yang dapat menghambat kehidupan masyarakat. Selain tatung, atraksi barongsai juga menjadi bagian penting dalam perayaan Cap Gome. Tarian singa berwarna-warni yang dinamis ini diyakini membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Barongsai tidak hanya menarik perhatian penonton, tetapi juga dianggap memberikan berkah bagi masyarakat yang menyaksikan. Ketua Pengurus Kelenteng Kota Jambi, Sukardi mengatakan bahwa acara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan masyarakat Tionghoa, tetapi juga menjadi wadah persatuan bagi masyarakat etnis di Kota Jambi. Dirinya juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang turut memeriahkan festival Cap Gome tahun ini. Kau tahun ini lebih ramai pada tahun yang lampau. Lebih meriah kan semua kumpul. Walaupun dia hujan tetap kita semangat. Sekarang tadi Ujang kita minta doa dulu sama dewa. Ujang dipindah ke tempat lain. Ada acara di KONI. Depan Suzuki sini ada acara Wadah Dewa Kota. Nanti ada barongsai sama naga lewat juga. Sama atraksi juga, dewa-dewa atraksi juga ada. Sukardi berharap dengan semangat kebersamaan dan nilai spiritual yang kental, ritual tatung serta atraksi barongsai terus menjadi ikon sakral dalam perayaan Cap Gome. Tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Adli, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pendidikan anak usia dini PAUD telah menjadi fokus perhatian di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menerapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang merupakan bagian dari peta jalan pendidikan 2025-2045. Indonesia bersiap menerapkan kebijakan wajib belajar wajar 13 tahun pada tahun 2025. Nantinya anak usia sekolah harus mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, atau yang sederajat. Penguatan implementasi kebijakan pengembangan anak usia dini terus dilakukan sebagai kesiapan wajib belajar 13 tahun yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Pendidikan anak usia dini PAUD telah menjadi fokus perhatian di Indonesia. Berbagai daerah mulai menerapkan kebijakan ini untuk meningkatkan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Bunda PAUD Kota Jambi terpilih mengatakan bahwa usia 0-6 tahun merupakan waktu yang tepat untuk membentuk karakter seorang anak. Bahwa kita harus concern ya dengan wajib PAUD 1 tahun setidaknya sebelum memasuki SD. Karena ini sangat berarti ya bagi kemampuan anak-anak kita untuk beradaptasi dan pengalaman belajar yang lebih baik ketika mereka harus masuk ke sekolah dasar. Jadi mari kita dukung program pemerintah wajib PAUD 1 tahun sebagai bagian dari wajib belajar. Dibutuhkan kerjasama dengan semua elemen masyarakat agar hasil yang dituju menjadi optimal, terutama kaum ibu yang merupakan orang pertama yang memberikan pendidikan bagi anak. Feni, Daniel, TVRI Jambi melaporkan.
Mengenalkan permainan tradisional dapat menjadi salah satu solusi agar anak tidak terus kecanduan medsos maupun gawai. Hadirnya permainan tradisional tersebut membuat anak memiliki wadah bermain yang lebih menarik dan mengasyikkan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital berencana menerapkan pembatasan media sosial pada anak. Wacana tersebut dilakukan seiring dengan dampak negatif yang diakibatkan media sosial pada anak. Selain dampak fisik dan mental, media sosial juga mempengaruhi perilaku dan pola pikir pada anak. Perundungan cyber menjadi salah satu ancaman paling serius yang diakibatkan pengaruh media sosial. Mengenal permainan tradisional dapat menjadi salah satu solusi agar anak-anak tidak terus kecanduan medsos maupun gawainya. Hadirnya permainan tradisional membuat anak memiliki wadah bermain yang lebih menarik dan mengasyikkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Disdik Kota Jambi yang menggelar permainan lari balok tingkat PAUD sekota Jambi. Melalui permainan tradisional yang digelar di salah satu objek wisata ini, anak-anak diharapkan dapat memiliki wadah bermain yang lebih menarik dan mengasyikkan. Selain hanya memerlukan alat yang sederhana, lari balok juga memiliki tantangan tersendiri ketika dimainkan. Meski terlihat mudah, namun pada kenyataannya permainan lari balok membutuhkan kemampuan yang mumpuni. Para pemain harus menggerakkan seluruh badannya dan setiap gerakan membutuhkan kelincahan, kekuatan, dan ketepatan sebagai strategi. Untuk tujuan dari kegiatan ini sendiri, kita mengalihkan dari anak PAUD yang terbiasa dengan bermain gadget, kita alihkan dengan lomba-lomba permainan tradisional yang di sini kita memperebutkan piala Wali Kota Jambi terpilih. Tak hanya menghindari anak dari media sosial, permainan tradisional juga membangun hubungan antara orang tua dan anak agar semakin dekat, karena akan banyak komunikasi yang terbangun. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cici Yulizawati. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.